Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum Khairukum man ta'allama al-Qur'ana man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. wa 'allama. Baik-baik kalian adalah Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran fa'innahu fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia sesungguhnya ia pada hari kiamat pada hari kiamat akan menolong pembacanya. akan menolong pembacanya. Alladzi yaqra'ul Qur'an Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. ma'a syafaqatil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan berkumpul bersama malaikat yang mulia lagi taat. malaikat yang mulia lagi taat. Man qara'a Man qara'a harfan min kitabillahi harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah falahu bihi hasanah wal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihah. bi asri amsalihah. La aqulu La aqulu alif lam mim harfun alif lam mim harfun walakin alif harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. wa mimun harfun. Barang siapa Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. dan mim satu huruf. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali rutinitas pegangan kita tahsil Quran. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, setapak demi setapak kita jalani. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini makin membuat kita memahami bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, yang benar. Setelah itu berupaya semaksimal mungkin mengkonsep hidup kita sebagaimana Al-Quran memerintahkannya. Salam salawat semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat dan tidak umatnya. Kita doakan doa teman kita yang tidak hadir, Pak Haji Asep, ada kabar? Biasanya beliau berkabar. Siapa lagi yang hadir? Pak Ian sudah berapa kali pertemuan nggak ada ya? Pak Musa. Pak Musa. Harusnya yang merasa kecil di depan ya. Nggak kalah nih. Bapak. Baik. Satu makharijul huruf yang coba kita ingin kuatkan adalah melafadzkan huruf ra. Ya. Ini salah satu dianggap sulit atau kemudian berlebih-lebihan di dalam melafadzkan huruf ini. Perlu diingat bahwa standarisasi membaca Quran itu paling kita standar adalah makhraj itu harus terpenuhi. Ya. Kalau standarnya ini kita nggak dapat, ya kita harus terus belajar. Sifat yang paling menonjol yang itu tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain selain dari 5 sifat yang dipunyai, ra itu punya sifat yakni takrir. At-takrir. Apa itu at-takrir? Takrir itu ada getaran. Ya. Dan lagi-lagi perlu diingat, huruf ra itu adalah huruf makhraj yang mana? Tenggorokan, lidah, bibir, apa hidung? Lidah. Maka lagi-lagi perlu ditempatkan, perlu difahami huruf-huruf itu masuk kategori yang mana. Maka kalau kita tahu tempatnya adalah huruf tersebut lidah, maka yang menjadi prioritasnya adalah lidahnya. Sehingga yang namanya bibir, kalau memang bukan haknya jangan ikut ambil. Sesuatu yang bukan haknya nggak boleh diambil. Ya. Nah, maka ra selain 5 sifat yang dimiliki, ada sifat paling khusus yang itu tidak dimiliki oleh huruf lain, yakni at-takrir. Bapak? Apa itu takrir tadi? Bergetar. Nah, posisi lidahnya setelah huruf nun. Nah, coba rasain ketika mengucapkan huruf nah. Di situ tuh, dekat situ. Lantas kemudian lihat, izin saya buka mulut saya. Nah, langsung lidahnya ro. Bibir nggak ikut ro. Lidahnya langsung ro. Ar-Rahman. Ar-Rahman.
kedua, jangan berlebihan getarnya. Ya, orang kalau getarnya kelebihan, tandanya lagi sakit. Gitu. Tapi jangan banyak-banyak getarnya. Dikit aja. Ro. Sekali lagi ro. Ri. Lu. Bar. Ar-Rahman. Boleh lihat saya. Ar-Rahman. Jadi saya nggak kedepannya. Nggak begitu. Apalagi baca roh dengan memonyongkan diri. Bukan roh, tapi roh. Yang naik adalah rahangnya di sini. Tapi bibirnya nggak naik, rahangnya aja yang merasakan naik. Karena harus mencapai mendekatkan dengan langit. Bukan kalau tak pegangin tetap aja jadi roh. Allah bukan Allah. Ya, kita benerin baca bismillah. Lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan lihat bibirnya satu-satu. Ayo, ulangi lagi. 1, jangan lagi 4. Ayo, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri, Pak Jun. Kita lihat bibirnya Pak Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada, lihat bibirnya ada. Irrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayam tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti biar lubang mulutnya kebuka sedikit. Bismillah, buka mulutnya. Coba. Nah, segitu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya jangan panjang-panjang bacanya. Ini kesalahan kita panjangin lama kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata murid, boleh izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Biasanya nampak Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya begitu ya. Alhamdulillah. Ya, baik, kita buka mushafnya. Nanti kita masuk ke idgham bil gunnah insyaallah. Kalau kita halqi insyaallah sudah melompat ya. Melompat sampai kan. Ngelupas gitu ya. So Al-Burud belum selesai Burud. Udah. Udah selesai terakhir ya. Sekarang masuk surah Al-In. Surah apa itu bacanya? Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ada berapa ayat tuh? 25. Kategori Makkah apa Madinah? Makkah. Makkiyah. Kalau Makkah nyebutnya Makkiyah. Kalau Madinah Madaniyah. Apa bedanya Makkah Madaniyah? Turunnya yang Makkah di Makkah. Kalau Madinah
Apalagi bedanya? Set. Ayatnya. Oh ayatnya itu. Oke. Ayatnya pendek-pendek namanya. Oh bisa. Kalau buka ayatnya pendek-pendek. Kalau Mekah ayatnya pendek-pendek. Panjang. Oh, oke betul. Nasib apa? Kalau Mekah itu biasanya menceritakan masa lalu, kayak sejarah-sejarah. Kalau Mekah itu masa lalu, oke? Kalau di Madinah itu biasanya ke tauhidan. Kalau tauhid itu di Madinah, bukan ya? Kalau tauhid penguatan akidah itu ada di Mekah. Kalau berkaitan Madinah itu hukum-hukum. Kisah masa lalu betul itu di Mekah. Ya, apalagi? Pada murid apalagi? Sebelum apa sesudah hijrah kalau Mekah itu? Sebelum hijrah. Nah, salah satu tanda spesial bagi surah Makkiyah itu adanya tanda ini di bawah. Bapak menemukan tanda apa itu? Ayat 21. Iya, ada tanda menara di situ ya. Nah, apa itu namanya? Sajadah. Ada tanda khusus di situ. Nanti penggunaan kata kala dan seterusnya. Suatu saat kita coba bahas ini sekilas saja ya. Ini termasuk surah Makkiyah. Ya betul, salah satunya adalah pendek ayat-ayatnya. Lantas kemudian ini sebelum periode hijrah gitu ya, masih di Mekah, berkisah mengenai ketauhidan ya, kisah masa lalu, surga neraka itu rata-rata. Baik, silakan diperhatikan dengan baik. Kita bagi menjadi dua saja insyaallah. Nanti sampai ayat 9 atau ayat 12 kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u munsyaqqat. Syaqqat. Ada taknya, kasih amas tapi dikit aja. Syaqqat. Nah, ya, 1, 2, 3. Idzas samaa'u munsyaqqat. Sudah ketemu Pak? Sudah? Oke. Idza itu nggak boleh dipanjangkan meskipun ada alif di depannya, tapi sudah bertemu dengan huruf bertasydid ya, huruf alif lam syamsiyah, maka nggak boleh idza sama, tapi idzas langsung. Siapa? Idza samaa'u syaqqat ya. Idzas samaa'u munsyaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Haknya dipakai, ini agak susah. Huqqat, nah gampangnya huqqat. Menaikkan huruf hak di situ agak sulit posisinya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya. Wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Berikutnya wa idzal ardu muddat. Hati-hati huruf dha, bukan huruf dal ya. Wa adzinat wa idzal ardu muddat. Silakan. Wa idzal ardu muddat. Jangan mundat, tapi muddat.
Munci deh ya, ulangi ya. 1, 2, 3. Wa idzal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa takhallat. wa alqat ma fiha wa takhallat. Ini banyak huruf tak ya. Hati-hati jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Wa alqat qat. Jangan ya. Wa alqat biasa aja qat. Hanya sedikit. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ulangi dulu ayat kedua ya. Itu kan ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Agak panjang, tarik nafas 2, 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, tidak nempak nih ya. Harus dicoba. Harus panjang nafasnya. Saya ulang ya. Di sini yang rada rancu adalah innakaka. Nah, itu ada dua tuh. Innakaka. Saya ulang baca ya. Simak dengan baik. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, tarik nafas 2, 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Posisi duduk mempengaruhi ya. Jadi kalau duduknya begini, itu aliran nafas nggak lancar, tegak. Kalau nafas panjang itu tegak. Maka dia itu kalau Polri lagi mau ngambil ayat yang panjang itu, wah gini tuh ya, supaya nafasnya nanti lancar. Nggak ada begini, kalau begini nanti pendek nafasnya. Ayat berikutnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Nihnya pendek. Ya, silakan. Amman utiya kitabahu biyaminih Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayo, nggak kompak nih, ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Enggak. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada dua kesalahan yang sering muncul di situ adalah fasawfa
Fasaufa yuhasabu. Kemudian dipanjangin. Hati-hati di situ. Kemudian yang kedua adalah hisaban, nggak memberikan guna di situ. Oke. Lanjut. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Silakan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Jadi yad'u thu, lain su ya. Sekali lagi 2 3. Fasawfa yad'u thubura. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Lanjut jangan kepanjangan. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Sampai ayat 12 saja ya. Kita coba di ayat 1 sampai 12 ini kita simak yang membaca. Silakan dimulai dari Pak Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم Masih ya, bibirnya masih gerakannya kentara banget. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. Nah, izin urupsinya ngalirnya kurang coba sa 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 Oke, coba. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف yad'u subura. Tidak boleh ada desis. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira
Ya, kalau saya menyimak urusinnya itu maaf ya, kehalang sama gigi ya. Jadi tidak lancar ngalirnya. Kalau manggil istri gimana tuh? Hah? Istri. Benar menurut saya. Yang masih ya. Yang namanya menteri gitu. Coba sa. Ya, khusus buat asalnya Pak. Sa. Giginya kemana itu? Sa. Lagi. Si. Su. Ngalir biasa. Su. Pertahanin ya, jangan kayak kesot gitu ya, kayak menyentuh gigi gitu ya, udaranya itu kayak kehalang gigi gitu ya. Mohon maaf. Baik, berikutnya kita coba dulu Pak Tatang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. Nampakkan huruf A, jangan diseret wa a kenapa? وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك Menjiwai sampai nangis deh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Lanjut. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Baik, Hasan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. Agak nahan dia qaf ya, syak. Berhenti dulu gitu ya. Hentakannya berhenti. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Izin. Ini huruf taknya ke dalam, jadi nya itu berlebihan ya, tapi dibuang keluar. Nah, itu keluar arahnya, bukan ke dalam. Coba. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى
ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب fa'al sabar. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Ya taknya kayak urut. Bukan bunyinya gini. Ini nggak ada desisnya. Dengan tak. Idza as-samaa'u syaqqat. Syaqqat bukan syaqqat. Bukan yang ini, tapi syaqqat. Syaqqat bunyinya ya kalau saya kencang ini keluar, bukan kalau kan di dalam nih keluar ya, tapi tidak boleh banyak-banyak. Pak Musa silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Tahan dalnya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Baik, juga sampai di situ. Nah, terus silakan Pak Musa untuk temannya. Ini sebelah empat. Siapa? Pak? Pak Panuri, Pak. Salah. Jangan ganti-ganti nama orang. Pak? Tanuri. Salah, sampai benar. Tamuri. Nah, Panuri, Pak. Biar tahu ya. Sebutin nama, silakan Pak Tamuri. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya. Bingung. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jangan terlalu berlebihan juga, bayi kelamaan di situ. Maaf. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Terus Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. I-nya berdiri. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa
yasla sa'ira. Panjang, berdiri Wa ada. yasla sa'ira. Coba ayat 10 Pak, baca lagi Pak. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dzahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sama ya, Allah itu bukan huruf bibir. Jangan Allah, tapi Allah, gak ada kaitannya dengan itu. Allah, ya. Baik, silakan Pak, sambil kenalan temannya yang mau ditunjuk, sebutin namanya. Ayo, siapa namanya? Sobarudin, silakan Pak Sobarudin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u saqat. Idzas samaa'u Idzas samaa'u saqat. Wa adinatu maaf wa adinat lira wa adinatu rabbiha wa uqbat wa idza a'udzuka wa ma fiha wa uqbat wa tazal wa idana ilaya uqbat. Oke, Pak sebentar Bapak. Pak Pur masih jalan? Masih jalan sama Pak Hasan? Jadi anaknya dulu dari anaknya. Oh gitu. Jalan ya tapi ya nanti ya. Di agitanya Pak. Itu karena sama Asep sih, Pak, kadang karena kalau sama anak itu ngajarinnya Susah. Oh gitu. jadinya agak apa, masih terbata-bata gitu. Janjian sama Asep. Iya, Tapi jalan nggak sih? Setiap tiap malam itu apa? Pada Isya. setiap malam. Oh tiap malam. Dari kemana dulu dulu? Oh gitu. Pak Amel kalau malam kemana? Pak Sabarudin di rumah. Sesekali ngaji bareng sama Pak Pur. Maksud saya buat nguatin supaya nanti lebih cepat gitu. Kira-kira agendain saja sama Asep minggu sekali atau 2 kali gitu supaya Anda penambah lebih mengenal hurufnya nanti lebih bagus. Kira-kira nanti Asep atau sama Pak Hasan, takutnya Pak Hasan ini tadi apa colek-colekan dulu. Ya terserah lah kalau siapa gitu ya. Supaya nanti ada pengenalan hurufnya makin bagus lagi. Nanti atur ya Pak Ahmed ya. Coba diluangkan waktunya, kira-kira nyamannya bisa makin lebih bisa. Coba dengan Asep atau sama Pak Hasan, boleh ya? Nanti gitu ya, coba ya. Nah, supaya nanti lebih bagus lagi, insya Allah. Ayo coba Pak Pur, baca Pak Pur. Terus aja. Dari awal aja dulu, dari awal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan buru-buru, santai aja. Idzas samaa'u shaqqat
wa ida wa ida wa a wa ai wa wa ai wa adi wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu mudad mudan jadi modat ya. mudan Terus wa ida ardu mudan wa arqat wa ma wa arqat ma fiha wa taqallat wa ida wa dinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal ya ayyuhal ya ayyuhal insanu innaka qadirun ila rabbika qadhan famulaqi ya. Coba sekalian kita baca ya sekali lagi. So Al-Insyirah ini memang agak ribet ya, agak ribet. Apalagi ini juga udah makin jarang aja ini ya, surah ini dibaca jarang betul. Oleh imam jarang betul. Ya kan, jarang dengerin ini ya. Ribet. Perasaan itu betul pasti ini. Kadang kalau nggak ada itu betul. Baik, coba ya simak sampai ayat 12 nanti kita tajwid sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam batin, idzas samaa'u syaqqat. Idzas samaa'u syaqqat Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. wa adzinat li rabbiha wa huqqat Wa idzal ardu muddat. wa idzal ardu muddat Wa alqat ma fiha wa takhallat. wa alqat ma fiha wa takhallat Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. wa adzinat li rabbiha wa huqqat Ya ayyuhal insanu innaka itu ka ya, bukan kau ya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Silakan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih
Ulangi lagi. Fa'am 1, 2, 3. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. wa yanqalibu ila ahlihi masrura Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi Fasawfa yad'u thubura. fasawfa yad'u thubura Yasla sa'ira. wa yasla sa'ira. Baik, sampai ayat ke-12 ini ya. Memang harus sering dilatih ya Pak ya, harus sering dicoba melafadzkan huruf-hurufnya. Yang kedua, nggak usah khawatir kalau kemudian bahkan belum bisa membaca huruf Arabnya. Yang penting ada kemauan. Ya, ada kemauan yang kuat untuk belajar. Insya Allah ada kemauan yang kuat untuk belajar. Nanti insya Allah akan ketemu nanti jalannya. Ya. Yang paling berat itu menjalani prosesnya, itu berat betul. Jadi silakan ya, saya kasih amanat ke Pak Hasan sama Pak Asep buat sebagai temannya yang ingin di sini nanti usai maghrib sebentar gitu ya, barang 10 atau 15 menit mengecek bacaan, boleh dari Iqra nggak apa-apa, dari Iqra. Nanti kalau saya nanti kembali ke Iqra agak kasihan juga nanti yang lainnya gitu ya. Jadi bersama-sama aja nanti, bersama-sama supaya nanti kita bisa tuntaskan. Di sana juga sama, di Cikupa juga begitu, yang kira-kira sudah mulai lancar bacanya, di membantu yang lainnya, dan nanti di sepekan sekali kita sama-sama setorkan lagi gitu ya, setorkan untuk cross check supaya lebih bagus lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ke yang lainnya? Ada? Saya pikir tajwid mah nanti aja lah, kalau urusan teori mah nanti dulu deh, nggak apa-apa. Ya, saya kasihan nanti kalau teori dikedepankan, tetapi mengambilkan nanti prakteknya. Karena yang paling wajib hukumnya adalah prakteknya. Ya, praktek. Insyaallah. Anda mau tanyain kalau tangan? Ini ya sejarah. Itu kan kalau dibaca imam itu harus tilawah ya Pak? Enggak. Oh enggak? Enggak harus. Oh harus. Berarti nggak apa-apa. Soalnya saya bilang katanya kalau yang nanti mah harus. Siap. Baik, rencana sih pekan depan, tapi nggak apa-apa deh. Sudah ada yang menanyakan, karena ini belum sampai kan ini ya. Kayak nggak apa-apa sebagai pengetahuan bahwa di dalam Al-Quran itu ada
ayat istimewa, di mana ketika kita menjumpai, membaca satu atau mendengar, membaca atau mendengar, disunahkan melakukan sujud tilawah, namanya sujud tilawah, disunahkan. Bagaimana hukum syarak memaknai hukum sunnah? Ya dikerjakan baik, nggak dikerjakan nggak sampai pada kedudukan dosa. Nanti kalau bahasa tadi, kalau dalam surat membaca saja wajib, ya kalau wajib itu kan implikasinya kalau nggak ditunaikan jadi dosa kan gitu. Nah ini tidak, ya ini tidak, tapi sangat dianjurkan orang yang tengah membaca dan dia sudah tahu ilmunya atau mendengar saja. Nih lagi ada orang mendengar tapi kita tahu bahwa itu adalah ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Nah ini boleh dilakukan dalam atau luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau sholatnya sendiri aman ya, kalau sholat sendiri aman, karena Bapak sendiri yang mengendalikan. Tapi kalau sholatnya berjamaah, maka perlu kehati-hatian, jangan sampai nanti timbul kegaduhan. Lantaran apa? Lantaran tidak semua makmum itu paham, sehingga yang dilakukan imam sebelum nanti memilih bacaan yang ada sujud tilawahnya, memberikan informasi. Jamaah sekalian, insyaallah untuk sholat kali ini kita akan melakukan sujud tilawah, ya, atau insyaallah kita nanti akan membaca ayat sajadah. Maka imam menyampaikan begitu supaya apa? Makmum nanti tidak satu tidak kaget, yang kedua tidak salah mengambil sikap. Karena tugas makmum salah satu diantaranya ketika imam keliru, kalau imamnya keliru diingatkan. Kalau diingatkan nggak mau, kita ganti aja imamnya. Kalau imamnya ingatnya nggak mau, kita ganti aja imamnya. Nah, tugasnya makmum adalah mengingatkan kalau imamnya keliru, dan ada tahapan-tahapannya. Kalau itu berkaitan dengan bacaan, maka dibetulkan dengan bacaannya. Kalau itu yang sifatnya urgent, rukun, maka ngingatinya subhanallah, diteriakin, ya, sampai nanti dia harus mengganti. Kalau itu terlewatkan, mengganti dengan sujud sahwi. Nah kembali lagi tadi, bagaimana kalau kemudian dalam sholat tadi ya, satu menginformasikan. Karena begini, izin, kalau nggak diinformasikan, khawatirnya begini. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, ayat belum selesai kita baca ini. Apa surah belum selesai? Kita baca la yasjudun. Imam tiba-tiba Allahu Akbar sujud. Kira-kira makmum yang nggak paham akan gimana? Subhanallah. Pasti itu pasti. Ya, ketika subhanallah ternyata imam kekeh gitu kan, karena dia merasa benar. Makmumnya imam geblek amat. Udah dibilangin subhanallah ngeyel. Akhirnya imam sholat sendiri, makmumnya sendiri. Apalagi setelah sujud sekali imam berdiri, kan makin bingung dia. Ini ngapain imam gitu ya? Sujud sekali, lantas kemudian dia berdiri melanjutkan lagi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Apa ini gitu ya? Maka perlu diingatkan. Jamaah, kita nanti akan ada sujud tilawah. Apalagi kalau kemudian posisi ayat sajadahnya adalah di akhir ayat, nah itu makin rancu itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selesai kan? Allahu Akbar, imam sujud tuh. Kok imam sujud? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar sujud.
pasti subhanallah kalau yang nggak ngerti. Nah makanya harus dikabarkan. Maka bagian yang paling akhir itu raju. Dia anggap ini dia dulu, maksudnya sudah rukuk dulu baru sujud. Padahal dia mengamalkan satu sunnah dalam Al-Quran. Jadi sujudnya kapan? Sujudnya ketika selesai membaca ini, lantas kemudian dalam keadaan suci yang paling baik menghadap ke arah kiblat, sujud langsung Allahu Akbar 1 kali dengan membaca doanya yang sangat dianjurkan. Ada yang sudah hafal? Ulangi. Sajadah wajib harga dengan Nabi Oke. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Banyak amat. Berarti kan udah enggak usah gitu. Enggak, nanti ada sesinya. Perlu sabar ya. Tahu aja belum sampai sini, tapi enggak apa-apa, sebagai pengetahuan aja enggak apa-apa. Dan biasanya kalau yang di Quran di belakang itu ada, punya Pak Pok tuh biasanya paling belakang ada. Ini kalau di juz sama enggak ada? Atau ada? Enggak ada ya. Nah, biasanya di Quran tidak ada di bagian belakang, sajadah wajhiya lilladzi. Jadi kalau kita lagi ngaji ya langsung sujud aja. Sujud ngadep ke arah kiblat. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau apa sih dapat insyaallah. Ya kalau enggak apa diatur sajadah halaman. Kalau dapat nanti insyaallah. Kemudian enggak usah pakai salam. Asal duduk seperti sedia kala. Allah Akbar. Selesai. Ya, ada di 15 tempat ya di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat sajadah. Itu maksud ya. Jadi kalau imamnya sujud tilawah maka makmum ikuti. Tapi kalau imam yang nggak sujud tilawah jangan sujud tilawah sendiri, nggak boleh. Ya. Jadi makmum bagaimana imam melakukan atau tidak. Kalau melakukan lakukan, kalau tidak ya kita tidak usah melakukan. Dan imam harus tahu posisi sajadah itu ada di mana. Dan yang paling bijak adalah imam mengkabarkan terlebih dahulu sebelum sholat kalau ingin melakukan sujud tilawah supaya nanti tidak rusak sholatnya, kebingungan. Ya, karena jamaah itu multi. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang buru-buru, ada yang pengen santai dan seterusnya. Jadi seorang imam harus bisa membaca itu, ya keadaan itu. Pola besok. Nanti kita perdalam lagi insyaallah. Ada lagi? Pelaksananya di antara gerakan sholat apa setelah sholat? Kalau dalam sholat, kasih contoh ya, kasih contoh. Sampai pada sebelum Tuhan selesai baca surah gitu ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka kita tidak takbir mengangkat tangan, tapi langsung Allahu Akbar sujud. Kan? Baca doa sujud tilawah, kemudian berdiri lagi Allahu Akbar. Lanjutin lagi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kemudian ayat berikut wa idza, nah seterusnya sampai selesai membacanya. Setelah itu rukuk Allahu Akbar. Sami Allah seperti biasa. Nah, gitu ya. Jadi melakukan di dalam sholat setelah membaca ayat sajadah langsung sujud tanpa rukuk. Nah, nanti kalau memang ayatnya masih ada lanjutkan. Kalau kemudian sudah nggak ada, setelah sujud berdiri Allahu Akbar, sedekap lagi, lanjutkan rukuk Allahu Akbar. Nah, Tidak itu seperti gerakan biasa. seperti gerakan biasa. Hanya menyela satu rukun sujudnya. Al-Ansar. Ada lagi? Cukup ya? Baik, teman-teman.
maaf saya tadinya mengharapkan ada pelajaran di Maimunah, tapi tidak apa-apa karena memang kita sudah masuk sebagai janji awal saya. Sebenarnya tajwid itu saya kenalkan setelah Amayat Tasawuf. Sebenarnya mari cicil dikit-dikit aja ya. Nanti surah juz 30 selesai sampai Amayat Tasawuf baru pelajaran tajwid. Kita fokusin aja lidahnya lemesin dulu, dan dilemesin dulu baru nanti masuk teori-teorinya. Kenapa sih harus memulai dari juz 30? Karena yang sering didengar juz 30 ya, supaya yang didengar ini sudah kita ingat, gampang memulai. Nah ini sudah masuk kepada yang tidak biasa dipakai. Sudah merasakan ini sudah lidah itu ada kaku ucapnya, ribet. Ya. Kalau kemarin ke alam nasyarah, sampai ingat aja kita kan. Dari masuk ke sini sudah nanti lagi. Dan ini ya surah Al-Insyiqaq ditambah lagi kemudian surah Al-Infitor, Al-Mutaffifin, kemudian Takwir itu rumit ya, rumit. Kalau juz 30 ini lancar, sebenarnya kalau juz 30 itu lancar, maka sebenarnya mau juz 1, 2, mau di mana saja itu baca harusnya lancar. Karena yang paling sulit sebenarnya di sini. Ya, mulai dari tadi surah Al-Insyiqaq sampai ke An-Naba itu yang sulit. Ya, yang sulit. Kalau Al-Baqarah itu bacanya enak. Ya, nanti agak sulit lagi itu suratul Maryam. Suratul Maryam itu agak sulit membacanya. Ya. Maka biasanya kalau Ramadan gitu ya kita darusan ketemu surah Maryam itu belakapan. Ya, nggak bisa selancar baca surah Al-Baqarah. Ya. Gitu. Baik, cukup ya, kita sama-sama oh.